Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Indra Pratama Yuda di channel Running Jurnar dengan audio dan visual. Pada video kali ini saya masih akan membahas agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar ASN yang mencakup aneka. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi. Langsung saja kita bahas materi anti korupsi. Anti korupsi berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan uang negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan oleh satu atau lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kuasa atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, 6. Mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, berbenturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu gratifikasi. Berikutnya, terdapat 7 jenis korupsi menurut Syekh Husin Alatas. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Demi keuntungan bersama, kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Kedua, korupsi ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, kemudian memperlakukan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Kelima, korupsi autogenik, yaitu merupakan korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan atau mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya ia ketahui sendiri. Keenam, korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang terakhir, ketujuh, korupsi defensif, merupakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Tindakan pencegahan korupsi atau preventif dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu perbaikan sistem. Yang kedua, perbaikan individu atau manusia.
Dalam perbaikan sistem terdapat 4, yaitu peraturan perundang-undangan, kedua, reformasi birokrasi, ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang keempat, penerapan prinsip good governance. Perbaikan individu atau manusia terdiri dari 1. Memperbaiki moral, kedua, meningkatkan kesadaran akan hukum, ketiga, mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya, terdapat 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, kedua, kepedulian, ketiga, kemandirian, keempat, kedisiplinan, yang kelima, tanggung jawab, keenam, kerja keras, yang ketujuh, kesederhanaan, yang kedelapan, keberanian, dan yang kesembilan, keadilan. Demikianlah materi agenda kedua tentang anti korupsi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.